Shalom. Bertemu kembali. Hari ini hari yang spesial. Hari Jumat 16 Juli 2021. Hari ini topik kita adalah gereja adalah mitra pemerintah menghadapi PPKM darurat. Sekali lagi, tema kita hari ini, gereja adalah mitra pemerintah menghadapi PPKM darurat. Sahabat kita di seluruh tanah air, khususnya Jawa dan Bali dan beberapa daerah di Sumatera termasuk kami di Batam, adalah daerah yang terkena PPKM darurat secara ketat. Bahkan ada info masa PPKM darurat akan diperpanjang. Nah, yang pasti dengan keadaan demikian dapat dikatakan kita akan semakin ada dalam keadaan yang sulit. Tapi catat, ini bukan seperti yang dimaksudkan dalam Alkitab, masa aniaya. Masih belum di situ. Kita perlu memastikan kita memang dalam keadaan yang sulit, tapi hari ini sebagai orang percaya, sebagai gereja, kita harus tetap yakin bahwasanya Allah Immanuel ada di pihak kita. Lalu sebelum kita lebih jauh, kenapa saya katakan gereja adalah mitra daripada pemerintah untuk melaksanakan PPKM darurat? Maka kita perlu catat keunikan bangsa kita Indonesia dari sisi pendidikan, dari sisi pengertian tentang keadaan sosial kemasyarakatan itu sangat beragam. Sehingga ketika PPKM darurat pun diterapkan, dilaksanakan, ditetapkan, yang menjadikan kita miris adalah setiap hari korban bertambah. Betul? Kalau kita lihat perkembangan daripada Satgas COVID-19 secara nasional, tadi malam berita TV ada 56.000 kasus. 2.000 kasus lebih bertambah setelah sehari sebelumnya. Dan itu patut membuat kita cemas. Karena kita masih ada di atas muka bumi ini. Lalu kenapa gereja yang harus menjadi mitra daripada pemerintah? Ketahuilah bahwasanya ketika gereja mau menjadi mitra pemerintah dalam melaksanakan PPKM darurat, maka harapan saya dengan intens dan aktif gereja memberikan penguatan, gereja memberikan info yang patut dan layak dicerna oleh jemaat agar mereka boleh benar-benar stay at home, benar-benar menjaga prokes dengan sangat ketat dan lebih memilih ada dalam rumah untuk lebih banyak duduk diam di kaki Tuhan. Nah, bergantung kepada gereja, tapi yang pasti gereja adalah pembawa kabar baik. Gereja adalah pemberita kabar baik kepada para jemaat. Mari gereja kita secara intens mulai saat ini, jika kalau perlu, saking seriusnya, jikalau saya kasih panjang, jika kalau perlu, ya, gereja membuat sebuah pertemuan, lalu mungkin satu orang pengurus ditunjuk untuk mengurus 20 jemaat, kirim berita secara japri, himbau jangan keluar rumah, dan seterusnya. Maka gereja benar-benar akan menjadi mitra daripada pemerintah melaksanakan PPKM darurat. Jangan kemudian di situasi yang sedang terjadi, PPKM itu malah dijadikan dagelan.
dijadikan lelucon karena ada penyekatan-penyekatan jalan raya. Maka PPKM diganti istilahnya pandai-pandai kau muter. Ada yang lebih rohani sih. Percayalah pasti Kristus menolong. But how? Jika kita tidak mau patuh. Kita tidak mau taat kepada prokes. Mungkin kita katakan, pun kita melakukan prokes, toh korban terus bertambah. It's not our business. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita taat dengar-dengaran kepada otoritas di atas kita, baik dari gereja maupun dari pemerintah. Kita taat melaksanakan prokes dengan ketat. Dan percayalah Allah Immanuel beserta dengan kita. Tips bagi kita hari ini, semuanya sahabat, kita kembali baca ulang Mazmur 91. Pasal dan perikop yang sangat terkenal jika wabah, penyakit, apapun itu sedang melanda negeri. Tapi saya katakan Mazmur 91 itu bukan mantra. Mazmur 91 adalah firman Allah, firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Baca, renungkan sambil engkau patuhi prokes. Jika engkau yang bekerja, berdoalah agar perusahaanmu membuat sebuah kebijaksanaan WFH. Jika engkau orang yang bekerja di luar sana, dagang, bisnis, dan seterusnya, patuhilah benar-benar prokes itu. Jangan takut kehilangan pembeli. Misalnya pembeli datang tanpa prokes, tolak dan reject dia karena rezekimu bukan dari orang, rezekimu daripada Tuhan. Nah, salah satu dasar daripada kenapa saya katakan gereja adalah mitra pemerintah dalam melaksanakan PPKM darurat terambil dari Roma 13 ayat 1 yang berbunyi demikian. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Kiranya Roma 13 ayat 1 boleh menjadi pencerahan bagi kita, dan kiranya itu menjadi stimulan sebagai gereja untuk secara intens dan aktif melayani jemaat, menghimbau untuk stay at home, WFH, dan ada dalam rumah, bukan karena keterpaksaan, tapi itu sebuah kesempatan agar kita semakin mempunyai banyak waktu duduk diam di kakinya Tuhan. Sampai di sini pertemuan kita. Sampai bertemu dalam tema yang lain. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.